Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian Embun Pagi kali ini akan membahas bab an-nasihah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata nasihat itu berasal dari kata nasoha, yang berarti diantaranya adalah menjahit. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan, nasohar rajulu thawbahu, lelaki itu telah menjahit bajunya. Dan kalau kita cermati, menjahit itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu adalah menggabungkan atau menyatukan dua potongan-potongan kain. Dan fungsi yang kedua adalah menambal atau memperbaiki baju yang sobek atau baju yang rusak. Dua fungsi utama menjahit ini sama dengan fungsi nasihat itu sendiri, yakni menyatukan umat dalam kemaslahatan-kemaslahatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memperbaiki tingkah laku, perbuatan manusia agar sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat itu adalah agama itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyebutkan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat itu yang pertama lillahi, untuk Allah atau kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat lillahi itu adalah beriman kepada Allah, beramal soleh, kemudian memberikan wala wal bara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nasihat yang kedua adalah li kitabihi, kepada kitab-kitab Allah, khususnya kepada Al-Quran. Dengan cara apa? Yang pertama, meyakini Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melindungi dan membela Al-Quran dari orang-orang yang membenci Al-Quran. Dan yang ketiga itu adalah membenarkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Selanjutnya mengamalkan Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian menerapkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya hanya membenarkan hukum-hukum Al-Quran saja. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya nasihat itu li rasulihi, untuk rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin.
Disunnahkan atau diwajibkan kepada kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Kemudian Rasulullah juga meninggalkan wasiat, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di. Aku tinggalkan dua perkara bagi kamu yang kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasul. Yakni Al-Quran dan sunnah-sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian nasihat yang keempat itu adalah li'a'immatil mu'minin, untuk pemimpin-pemimpin kaum mukminin, atau li'a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yakni yang pertama adalah al-ulama dan yang ketiga adalah al-umara. Ulama yang dimaksud itu adalah al-ulama yang senantiasa mengajak kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ulama su atau ulama salatin, pesanan penguasa yang kemudian melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, umara, pemimpin yang senantiasa mentaati kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau pemimpin itu tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka nasihatnya, perintahnya, kebijakannya tidak bisa kita ikuti. Dan yang terakhir itu nasihat untuk wa'amatihim, bagi umat secara keseluruhannya. Dengan cara apa? Dengan cara membimbing umat, membina umat, menjaga umat agar senantiasa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nasihat atau saling memberikan nasihat di antara kaum muslimin agar kita senantiasa terjaga ucapan kita, perbuatan kita, dan seluruh aktivitas kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis shawr. Senantiasa nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Demikian semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pembahasan nasihat ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فهل من مذكر